merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat siang, salam Bapak Ibu. Salam. Puji syukur hari ini kita diantarkan pada minggu awal bulan April. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Amin. Dan hari ini juga kita memasuki Minggu Palma. Artinya Minggu Palma Bapak Ibu adalah minggu sengsara Yesus Kristus sebelum kematian. Dan bagaimana Yesus mengawali sengsaranya bukan dengan kesedihan, bukan dengan sumut-sumut, bukan dengan berbeban berat, tetapi mengawali sengsara. Inilah firman Tuhan yang telah kita baca, bagaimana Yesus dielukan di Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema khotbah atau renungan kita pada hari ini yaitu jika Tuhan memerlukan. Na ioguna soaya. Kami mengawali dengan sebuah ilustrasi. Seorang petani berbincang dengan sebatang bambu yang ada di samping rumahnya. Petani ini berkata kepada bambu, aku membutuhkan pertolonganmu. Lalu bambu memberikan jawaban, siap. Sedapat mungkin saya akan membantu atau memberikan pertolongan Tuanku. Lalu petani ini melanjutkan perkataannya, aku ingin membuat sebuah tempat agar air bisa mengalir dari sungai yang ada di depan rumah, dapat dialirkan di kebun yang ada di sebelah rumah. Kata bambu, siap Tuanku. Boleh. Dalam hal itu Tuanku bisa mengandalkanku. Itu jawaban sebelum bambu. Lalu petani melanjutkan pernyataan atau perkataan, dan terakhir dengan raut sedih dari seorang petani ketika dia melanjutkan perkataannya. Lalu dia mengatakan kepada bambu, tapi jika itu kulakukan, aku harus memotongmu, aku harus membelahmu untuk mengairi dan mengalirkan air dari sungai ke kebun. Itu perkataan terakhir seorang petani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita adalah bambunya, apa yang akan kita lakukan? Jika kita menjadi sepotong bambu tersebut, apa jawab kita? Apa keputusan kita? Apa yang menjadi sikap kita? Tentunya ada beberapa pilihan. Mengiyakan, menolak, atau mengatakan tunggu sebentar. Pilihan Bapak Ibu terletak di mana? Sekali lagi, jika Bapak Ibu menjadi sepotong bambu tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca dapat menjadi sebuah dilema bagi kita ketika kita berada dalam posisi murid Yesus pada saat itu.
Dilema itu adalah keadaan sulit yang mengharuskan kita menentukan sebuah pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan. Itu adalah disebut dilema. Ketika Tuhan memerlukan sesuatu untuk digunakannya, apa respon kita? Sekali lagi, apa jawaban kita? Di sini kita belajar dari 2 orang murid dan beberapa orang lainnya, Bapak Ibu, yang menjadi pembelajaran bagi kita. Ketika kita bisa memberikan sebuah jawaban dengan tema khotbah kita pada hari ini, ketika Tuhan memerlukan. Na bagaimana nifahal ita imane Yesus ay mihal tenggu Galilea dan sufun na bapanwa. Bana susan lofu kami bayi, pamimane bamba memula kedua. Sekali lagi, ketika kita berada di posisi murid pada saat itu, kira-kira hambatan apa yang ada dalam benak kita? Pertanyaan apa yang ada dalam hati kita? Situasi hati kita, situasi kita pada saat itu bagaimana? Masuk mena anonoba bimano mena ba. Pak Moso uvatenge zaman sana setelah dikris. Sono noba bikana magasarnya ada bapak. Ini halu. Ya amini fatenge bagi betul, bagaimana kira-kira ada sobat tu. Nabagi betul, alua mena lebih Yesus ada bapa matinya ini ada di faham. Kalau mau dia satu, kalau bapa sana aku. Patulah kamu utusan naga, nanti tahu ke bang mak, nemali, bisa nemali kali dia bisa. Pasti, itulah yang ada dalam benak. Tulah lalu hawa kedaniha, tulah lalu kena sanaga. Jangan-jangan orang banyak pada saat itu nanti berteriak maling. Tetapi Tuhan tahu, Yesus tahu. Pasti ada orang yang bertanya dan terbukti ketika kita membaca firman Tuhan. Apakah cukup jawaban Bapak Ibu? Tuhan membutuhkan untuk menghalangi teriakan maling. Ada mana behirnya Bapak? Apapun nak kedua. Itu bisa bantah ubah. Hanya bodoh Tuhan. Anak iskanis disipai tahu gerugi pau lalu hal bahwa pula kedua tahu mana ke. Apalagi saya nak upaya nak bininya. Dan yakin bahkan susitra jawaban dan mulai bani wakuan. Pesawat apa buat? Kalau Allahumma nuh, lu ilah bayar kita tu ubah. Pasti kita memiliki jawaban seperti ini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, cukup jawaban sederhana. Tuhan memerlukan. Dan lebih hebatnya lagi di ayat 5 kalau kita membaca, dia mengatakan beberapa orang melihat. Dan difutui namena kasarnya tua mana kefadengu ketika ku. Funanya satu ini banyak. Ini banyak. Lu saya mau kata. Hala sofumana dan yang satu. Orang banyak bertanya dan mengatakan kepada kedua murid Yesus yang mengambil keledai tersebut,
Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Kata firman Tuhan tadi Bapak Ibu, mereka memberikan jawaban sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Tuhan memerlukan. Maka orang banyak itu membiarkan mereka. Sederhana sekali. Sederhana sekali. Mereka memberikan jawaban sederhana yang disampaikan oleh Yesus. Tuhan memerlukan. Fehedera, jawaban yang mereka beri Bapak Ibu, legilah nono, legilah halus. Tuhan memerlukan apa itu? Pablo mana naitari anak ibaba awida mane mahu tawa kasi sa musaan makaramo dahil si mane bunanya si mane ha sabang abuan yung auda ba ifae ba misalnya 3, 5 wan tulang hati kita sudah niai ba mufae ba misalnya baywa fili ulfa fili zara fili 5. Bagaimana mau dan difaham ada mafaham luar hadir di Yesus menggunakan kedua ada Tuhan membutuhkan Tuhan bukan selesai. Ya wahai baga furiata na fauna budania bagi itu ada mana bisa selesai. Mana di nunun ya duma-dumania yang mena goroisa boy anakku. Itu ke bawah itu, belum ada bawah itu. Boy anakku. So kita ngomong ada siso. Contoh. Ini kita suruh bawa itu sama sebentar dia anakku. Al-Zufnal. Nona saya hal Zufnal baru fakir. Apa yang terjadi sebenarnya di sana? Para murid dan orang banyak, apakah mereka mengerti? Apakah mereka memahami betul arti perkataan Yesus Tuhan membutuhkan atau Tuhan memerlukan? Bapak Ibu, ketika saya coba menggali apa yang menjadi makna Tuhan memerlukan ini dan yang menjadi respon para murid atau yang orang banyak pada saat itu, saya membutuhkan jawaban sederhana begini, berkaitan dengan hukum di masa lampau, ya, yang mengharuskan warga untuk memberikan kepada rajanya benda atau jasa apa saja yang dimintanya. Artinya ada sebuah hukum yang berlaku pada saat itu atau sedang berlaku atau yang berlaku sebelumnya. Ketika seorang raja, ketika seorang pimpinan pada saat itu yang dituakan, yang dihormati, ketika dia membutuhkan sesuatu apapun itu, maka pasti akan mereka relakan. Nama dola mena menghuda presiden Bamartuya. Mana bang mah etola ufake naya bangadoa di dunia setuju. Pak kapan itu tuh dari tua. Asal nama ufake dan bawa fakulah itu baik. Tapi cuma nak aku pada tu begitu cuma. Karena kami pilih, karena nama jenis. Silakan. Lo kita kan itu pakai peraturan jadi gitu. Menurut saya adalah tentunya. Dakwah jawaban dari Fali Yesus pemula kedua. Ya, mungkin ada kuasa di luar kuasa manusia yang melembutkan hati orang pada saat itu. Pasti bisa. Haba ila mana Yesus sekali diranya full. Keledai yang suci. Ya, tidak haram, masih halal. Pasti.
bekerja Bapak Ibu. Maka menjadi perenungan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memerlukan, sikap yang ditunjukkan pada para murid saat itu ada 3. Yang pertama, mereka rela melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sekalipun mereka tahu, sekalipun murid tahu bahwa pasti ada yang melihat mereka. Bisa aja nanti orang yang melihat mereka itu menunjukkan sikap untuk mempermalukan mereka, tetapi mereka mengutamakan kerelaan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua adalah mereka taat. Mereka taat. Ketaatan mereka tunjukkan seperti apa yang dipesankan Yesus. Jika nanti orang bertanya kepada kedua murid, sampaikan Tuhan memerlukan. Dan ketaatan mereka tunjukkan bahwa apa yang dikatakan Yesus mereka tidak menambah dan mereka tidak mengurangi. Yang ketiga, ketika Yesus dielulukan, Hosana, Hosana, kemuliaan bagi anak Allah. Apa yang dimiliki oleh kedua murid yang disuruh oleh Yesus adalah kebanggaan mereka. Itulah 3 sikap yang ditunjukkan oleh murid yang disuruh Yesus untuk mengambil seekor keledai. Pemilik keledai, sekalipun ketika murid mengambil keledai tersebut, mereka belum melihat. Mungkin orang rumah tidak ada, tapi ketika mereka menyaksikan keledai mereka ditunai oleh Yesus pada saat itu, sikap yang mereka tunjukkan adalah tidak bersungut. Dan bagi mereka juga adalah sebuah kebanggaan. Bagi mereka adalah sebuah kehormatan. Seandainya pada saat itu ada kedua murid yang disuruh Yesus tersebut tidak mau, pasti Yesus menyuruh muridnya. Dan ketika orang banyak pada saat itu tidak mengizinkan kepada murid untuk mengambil keledai, mungkin juga Yesus bisa menggunakan alat lain untuk melancarkan segala apa yang menjadi keinginannya pada saat itu. Jadi yang dimiliki oleh pemilik keledai, sikap yang ditunjukkannya adalah tidak bersungut-sungut. Bagi mereka ketika Yesus memakai seekor keledai adalah rasa bangga dan kehormatan. Bapak Ibu, terkadang kita terlalu fokus dengan kerugian, kita terlalu fokus dengan apa yang menjadi untung rugi kita, ketika Tuhan membutuhkan sesuatu apa yang kita miliki. Kita selalu berpikir apa untung saya, apa kerugian saya. Kita lupa ada kalimat lanjutan ketika Yesus mengatakan Tuhan memerlukan. Kalimat sambung itu adalah Dia akan mengembalikannya. Itanya olivu ita kalimat ketika Tuhan membutuhkan hartamu, Tuhan memerlukan apa yang kita miliki, kita lupa kalau nanti Tuhan juga pasti akan mengembalikan. Terkadang Tuhan membutuhkan tenaga kita, pikiran kita, kemampuan kita, jabatan kita, dan segala hal yang kita miliki dalam dunia ini. Kita lupa kalau nanti itu juga akan Tuhan mengembalikan, bahkan mengembalikan berkali-kali. Kita hanya olive. Kita lupa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah pengajaran yang menjadi perenungan kita lewat kebenaran firman Tuhan. 2 prinsip. Prinsip yang pertama, memberi dan tak kehilangan, menyimpan dan kehilangan. Memberi dan tak kehilangan, seperti kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang memberi daripada orang yang
menyimpan dan kehilangan. Ya, ibarat sebuah lemari makanan. Yang tapi imena yawadiu menyimpan, bagi tanda diudah lekut. Nanti yawa lemari itu. Kalau negara alu, bakal lagi tahu tayaman. Letak ilan nani hasimana, wana mau sedua. Itu tentu kumbe turin dua asrama. Lalau di balazo ira orang tua asrama saya, menghubur lalau roti, susu segala macam. Aku berlemah di tanya roti dah, mana yang tanya apa dua enak. Aku tu favorit sama tu. Normalnya saya buat jawab ke guru dia di format siswa di sana ke bawah itu kan. Biar sekali sekali baru ada bawah ini. Ya mengaji itu tanya favorit. Ya bukan lemah. Itu kan guru dia. Itu susu. Apa itu yang nyata kali-kali susu. Kita mau sebuah mana roti ada pada menyimpan ya pasti kehilangan. Ya ibarat lemari makanan seperti itu. Kita falala tamane tameya wa ta'ilu boy legirai aful tatamanu abu Hemena so pasti kekurangan pasti. Ya, ini yang menjadi pembelajaran bagi kita dalam prinsip yang pertama, memberi dan tak kehilangan, menyimpan dan kehilangan. Prinsip yang kedua adalah rancangan dosa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika bambu meragu atas permintaan Pak Petani, apa jadinya kebun Pak Petani di musim kering kalau tidak dialiri oleh air sungai? Jika para murid dan pemilik keledai meragu untuk memenuhi permintaan Yesus, apalah jadinya akhir kisah perikop firman Tuhan yang telah kita baca. Jika Pak Petani tahu bahwa satu bambu meragu, dia akan menemukan bambu yang lain. Jika murid yang disuruh meragu, Yesus akan menyuruh yang lain. Jika kita meragu hari ini, maka Tuhan akan menemukan yang lain yang mempercayai Dia. Bapak Ibu, ketika Tuhan memilih, ketika Tuhan memerlukan Anda, hidup Anda baik untuk pelayanannya, apapun, jangan pernah meragu. Jika keraguan lebih besar, Tuhan bisa memilih yang lain. Jika ada kesempatan untuk melayani Tuhan, gunakanlah kesempatan itu. Jangan tunggu. Bayawa aluna sawa. Sokina temifuna keunasa. Sama salesanya apakah kesehatan Anda tetap normal atau berkurang? Kita tidak. Rancangan terbesar Tuhan adalah menyatakan kemuliaannya, dan ini tidak akan berubah. Dan ini tidak akan berubah. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kemuliaan, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Siapapun kita, kalau Tuhan menunjukkan rancangan terbesarnya, menyatakan kemuliaannya, Dia layakkan. Dia layakkan tanpa kecuali. Yang menjadi pertanyaan di situ Bapak Ibu, apakah kita salah satunya? Apakah kita rela? Apakah kita siap ketika Tuhan memerlukan? Kalau kita siap Bapak Ibu, mari kita mengatakan seperti dalam ayat hafalan Markus 11 ayat 10. Jika kita siap, katakan Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita bersama-sama. Hosana di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati.